Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Matius 4 ayat 17, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Seruan untuk bertobat adalah perkataan pertama yang disampaikan Tuhan Yesus pada saat ia mulai dalam pelayanannya di bumi. Berita tentang pertobatan ini diseru-serukan Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea di awal pelayanannya kepada umat Israel. Jadi hidup dalam pertobatan adalah kehendak Tuhan bagi semua orang, terlebih-lebih kita yang mengaku percaya kepadanya, sebab yang menjadi dasar pertobatan sejati adalah iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk menuju pertobatan sejati ada langkah-langkah yang harus kita perhatikan. Yang pertama, bahwa kita harus menyadari bahwa diri kita ini adalah orang berdosa. Ada banyak orang yang menganggap dirinya benar dan suci sehingga ia merasa bahwa dirinya tidak perlu bertobat. Pengakuan jujur sebagai orang berdosa yang memerlukan pengampunan dosa dari Tuhan Yesus adalah langkah awal pertobatan. Pengakuan kita adalah bukti bahwa kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, sebab jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam diri kita. Ini ada dalam Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 8. Apabila kita mau datang kepada Tuhan Yesus dan mengakui dosa-dosa kita, maka dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bahkan dikatakan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita harus percaya dan mengakui bahwa Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Yang kedua, kita pun harus mengaku dengan mulut dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sebab dalam Yesaya 1 ayat 18, dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kristen tidak, Buddha tidak, Islam tidak. Jadi semua agama saya ikut. Jadi saya tidak punya agama sebelum saya bertobat. Nah, saya belajar ilmu dari kakek nenek guru saya itu sejak usia 9 tahun. Kakek nenek guru saya mengalami susah mati. Kakek nenek guru saya mengalami susah mati kalau ilmunya tidak diwariskan, diturunkan. Dan yang bisa mewarisi ilmu itu adalah seseorang yang memiliki hari kelahiran Sabtu Pahing. Itu dalam angka kelahiran weton Jawa. Kalau di Amerika tidak ngerti. Nah, Jawa yang disebut angka keramat. Hari kelahiran keramat. Nah, dan harus 5 bersaudara laki semua. Kan dalam sejarah pewayangan ada namanya 5 kesatria, Pendawa 5. Nah, di antara 5 bersaudara laki semua yang memenuhi tuntutan magic itu, kekuatan magic itu, hari kelahirannya adalah saya sendiri, cucu buyut, jadi cucu buyut, saudara. Karena itulah saudara, sejak usia 9 tahun saya diambil menjadi murid kakek nenek buyut saya sendiri. Guru saya adalah kakek nenek saya sendiri sejak usia 9 tahun. Disitulah saya mulai belajar. Pertama kali adalah aji tapak banyu, ilmu mengambang di atas air. Gara-gara punya ilmu itu sampai sekarang tidak bisa berenang.
Karena apa? Kekuatan magic itu, sehingga pada waktu saya sebelum bertobat, waktu dilayani pelepasan, waktu itu saya dimasukkan air, tidak bisa tenggelam. Pak Gilbert tahu itu. Jadi saya dulu tidak bisa, karena kekuatan magic itu kuat sekali. Usia 9 tahun itu, saudara, saya mulai belajar magic, saudara. Dan disitulah saya mulai diajar mantra namanya Meraga Sukma, yaitu roh keluar dari tubuh. Di sini namanya apa ini? Jadi Meraga Sukma, mati dalam hidup, hidup dalam mati. Rohnya ini keluar dari tubuh. Itu saya kuasai sejak usia 10-11 tahun. Dan saya adu ayam. Kalau di Indonesia kan ada namanya adu ayam. Adu ayam saya tidak pernah terkalahkan. Tidak pernah terkalahkan. Karena apa? Roh saya bisa pindah ke ayam. Nah, dan saya adu ayam sejak sekolah dasar SD, tidak pernah terkalahkan. Sampai sekarang. Karena setelah bertobat, berhenti adu ayam. Tapi tetap memegang rekor tidak terkalahkan kan. Nah, saudara, usia 10-11 tahun itulah saya mulai praktek sebagai dukun. Dan saya dulu sebelum bertobat dimintrai pabrik rokok di Indonesia untuk membuat laris atau untuk membuat bangkrut lawan bisnis. Dan sejak usia 10-11 tahun itu saya sudah memiliki kemampuan, yaitu apa? Mengambil pikiran manusia. Dan saya sejak SD, sekolah dasar tidak pernah belajar, tapi ngambilin pikiran guru-guru SD, jawaban langsung ada di telapak tangan. Gara-gara suka ngambil pikiran manusia, sampai sekarang tidak bisa matematika. Karena udah telanjur enak ngambilin itu. Males mau belajar. Nah, usia 10 tahun itulah saya diajar magic itu sama kakek nenek guru saya. Ilmu menghilang, kebal senjata, segala macam senjata tidak bisa mengenai tubuh saya. Dan saya dibekali 100 macam pusaka. Keris, tombak, pedang, dan 6 pusaka kebal. Besi kuning, mirah delima, lulang kebulando, kitab Stambul, kul buntet, badar besi. Anti tembak, anti bacok, anti cukur. Jadi kalau saya memegang ajimat itu, rambut ini tidak bisa dipotong. Jadi kalau mau potong rambut susah juga. Jimat itu harus dijauhkan dari tubuh saya. Dijauhkan baru dipotong. Kalau jimat itu masih ada dipegang gini, tidak bisa dipotong. Nah, dan untuk supaya saya kebal segala macam senjata, saya disusuk besi kuning. Jadi pusaka besi kuning itu ditanam dalam tubuh saya, supaya segala senjata apapun tidak bisa kena. Dan saya disusuk juga tembaga. Jadi seluruh tubuh ini disusuk jarum-jarum tembaga. Seluruh tubuh. Nah, sejak usia 11 tahun itulah saya sudah menguasai kekuatan magic hitam dari nenek saya. Setelah itu saya mulai belajar magic putih. Sebenarnya ilmu hitam dan ilmu putih sama, hanya cara penggunaannya saja yang beda. Tahu maksud saya, saudara? Dan lulus sekolah SD, sekolah dasar, sekolah menengah pertama. Di situ saya diajar kakek guru saya, yaitu ilmu syirep. Ilmu syirep itu adalah suatu kekuatan mantra. Kalau mantra itu diucapkan, itu satu kampung atau satu rumah bisa tidur semua. Dan itu memang ilmu untuk ngerampok. Tetapi sejak kecil saya tidak mau merampok, karena saya punya prinsip, saya harus jadi orang baik. Waktu itu guru saya berkata pada saya, ada 2 pilihan.
yang harus kamu pilih salah satu. Kalau kamu menjadi seorang yang baik, jadilah seorang yang baik. Dan kamu mati sebagai kesatria yang baik, pahlawan yang baik. Tapi kalau kamu menjadi seorang penjahat, jadilah penjahat kelas kakap yang besar. Dan pada waktu kamu mati di akhirat, jadi rajanya para penjahat. Tetapi sejak kecil saya punya prinsip bahwa saya harus jadi orang yang baik. Sehingga selama saya belum bertobat, saya tidak pernah terlibat dalam tindak kriminal, tindak kejahatan. Kenapa? Karena sejak kecil itulah saya ambil keputusan bahwa saya harus menjadi orang yang baik, yaitu jalan pedang. Nah, saudara, waktu kelas 2 SMP, setelah saya mempelajari semua kekuatan magic itu, kakek saya berkata demikian. Ada satu mantra yang harus kamu kuasai lagi. Seluruh kekuatan magic, hitam dan putih sudah kamu kuasai. Dari ilmu menghilang, ilmu kebal, dan ribuan macam ilmu hitam, termasuk ilmu putih, sudah kamu kuasai. Dan pusaka-pusaka sudah kamu miliki. Tapi ada satu kekuatan mantra yang harus kamu kuasai, yaitu apa? Pamengkang jagat. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut membelah dunia. Kalau kamu menguasai ilmu ini, tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan kamu, kecuali kekuatan yang berasal dari atas. Dan ilmu ini namanya pamengkang jagat bumi sapitura, guntur geni. Kalau dalam bahasa Indonesia namanya api halilintar. Tetapi kalau kamu menguasai ilmu ini, ada satu syarat yang harus kamu kuasai dan harus kamu lakukan, yaitu seumur hidup kamu tidak boleh menikah dan tidak boleh menyentuh perempuan dan tidak boleh ada cinta di hati kamu. Ini yang paling susah, tapi sakti. Tapi kalau sampai kamu melanggar pantangan ini, maka ilmu yang kamu kuasai akan membunuh diri kamu sendiri. Kamu akan lumpuh seumur hidup atau mati saat itu juga. Pada waktu kamu ada cinta atau berhubungan seks, kamu akan mati. Karena itulah saya disuruh berpikir dulu untuk menguasai mantra terakhir itu. Waktu itu saya berkata, saya bersedia. Akhirnya saya ambil keputusan untuk menguasai mantra terakhir. Setelah saya menguasai mantra terakhir, tiba-tiba guru saya berkata demikian, kakek saya. Dengan diwariskan ilmu terakhir ini, berarti sudah waktunya kita berpisah. Kamu tahu kakekmu guru ini seumur hidup tidak boleh pakai kasut ini, karena dia harus menyatu dengan bumi, dengan tanah, karena memiliki ilmu pindah tempat. Tetapi karena waktu itu sakit, dia lupa pakai sandal. Jadi kakek saya seumur hidupnya sampai kematiannya belum pernah terkalahkan di bidang ilmu hitam maupun ilmu putih. Tapi matinya gara-gara sandal. Nah, pada waktu dia pakai kasut itu, dia berkata sama saya, sebelum aku mati, aku tahu apa yang akan terjadi. Nanti pada waktu kamu usia 18 tahun, kamu akan melihat suatu cahaya terang. Dan pada waktu usia 19 tahun, kamu akan ketemu, akan datang seorang raja yang agung, yang adil dari timur.
Waktu itu saya tanya sama kakek guru saya, bagaimana saya tahu tentang raja yang adil dari timur itu? Kakek saya berkata, takdir kamu, nasib kamu yang akan menentukan. Para leluhur kamu, keturunan kesatria, dukun-dukun top, sudah meramalkan bahwa nanti akan ada satu keturunannya, darah kesatria, akan ada satu keturunannya yang akan ketemu raja yang agung dari timur. Dan di dalam ramalan itu dikatakan demikian, pada waktu zaman akan terjadi kekacauan, akan muncul seorang raja yang agung dari timur. Dan semua orang yang memiliki jiwa kesatria, yang memiliki hati yang baik, akan ketemu raja yang agung dari timur itu. Dan kakek guru saya berkata demikian, kamu adalah keturunan yang sudah ditakdirkan. Nanti pada waktunya tiba, jiwa kamu akan dituntun untuk ketemu cahaya terang itu. Tapi ingat, kalau nanti kamu ketemu cahaya terang itu, kamu harus bersumpah. Kamu harus angkat seluruh keluarga kamu. Dan kedua, angkatlah pula, selain kamu mengangkat ekonomi dan keluarga kamu, kamu harus ada yang kedua. Angkatlah seluruh keluarga ini pula, keturunanku semua, untuk ketemu cahaya terang, jalan terang. Waktu itu saya tanya sama guru saya, dan kakek saya bukan orang Kristen. Seumur hidup tidak pernah menginjakkan kakinya di gereja, tidak pernah. Dan kakek saya terkenal dengan kekuatan magicnya. Setelah itu kakek saya berkata demikian, nanti takdir kamulah yang akan menentukannya. Jiwamu akan tertuntun di situ. Dan sebelum aku mati, saya kasih kamu rezeki untuk beli peti mati saya. Besok keluar nomor buntutnya 50. Dan ingat, untuk beli peti mati gitu. Dan nanti jam 2 lebih, tepatnya 2:30, saya akan mati meninggalkan kamu untuk selama-lamanya. Dan selama kamu saya tinggalkan, ada satu hal yang harus kamu yakini, yaitu apa? Kamu harus jadi orang yang baik. Sampai matinya pun kamu tetap sebagai orang yang baik. Nah, setelah itu kakek saya mati, meninggal dunia. Setelah saya meninggal dunia itu, setelah kakek saya meninggal dunia, saya kehilangan arah. Setelah kakek saya meninggal itu, saya kehilangan arah. Kenapa? Setelah kakek guru saya meninggal itu, tidak ada yang membimbing saya. Tidak ada yang memberi nasihat. Tidak ada yang memberi pengarahan. Waktu itu setelah kakek saya mati, otomatis jiwa muda saya ingin mencoba mantra itu. Karena sudah bertahun-tahun saya menguasainya. Akhirnya saya bersumpah, barang siapa yang bisa ngalahkan ilmu saya akan berguru sama dia. Disitulah saya di tanah Jawa mencari melawan tanding. Baru saya tunjukkan ilmu menghilang. Tiba-tiba dukunnya bingung, menghilang di mana anak ini. Malah dukunnya berguru sama saya. Baru saya tunjukkan semua kekuatan api, cahaya apapun mati. Dukunnya jadi murid saya. Berbagai macam dukun, berbagai aliran saya taklukkan. Nah, tetapi hidup saya tidak bisa tenang. Dan mendekati usia 18 tahun, tiba-tiba saya diajak kakak saya, "Kak,
kakak saya berkata demikian. Tony, ayo kita ke gereja. Ceweknya sip. Waktu itu saudara, saya berkata sama kakak saya, tidak bisa, tidak boleh. Loh kenapa? Karena saya harus menjadi perjaka murni. Tidak boleh menyentuh wanita dan tidak boleh mencintai. Sang kakak saya berkata, yang cari bukan kamu tapi saya. Yang saya disuruh untuk nyarikan kakak saya. Saya diajak makan sate. Setelah makan sate, saya diajak jalan-jalan. Waktu saya jalan-jalan, saya tersesat di suatu ruangan. Tidak taunya ruangan itu sudah diatur sama saudara perempuan ayah saya. Tidak taunya dia orang Kristen. Beritahu pendeta-pendeta di situ. Tapi saya kan tidak tahu diajak jalan kemana. Waktu saya jalan, saya masuk ruangan itu. Tiba-tiba dipegang kepala saya. Dalam nama Yesus setan keluar. Saya kaget. Saya tanya sama pendetanya, siapa setannya? Di situ saya diinjilin. Kamu harus bertobat. Saya tanya sama pendeta, apa yang saya tobatin? Saya tidak pernah membunuh orang. Dalam pertarungan ilmu pun, saya hanya menggunakan kekuatan mata untuk mengalahkan musuh-musuh saya. Dan saya tidak pernah berkata kotor. Saya tanya sama pendeta, apakah pendeta seumur hidup pendeta tidak pernah berkata kotor? Tiba-tiba pendeta yang berkata, saya pernah. Saya berkata pada pendeta, saya belum pernah. Berarti pendetalah yang bertobat, gitu saudara. Di situ saya tiba-tiba dikatakan, dalam itu setan keluar. Dikasih minyak 1 botol dan air bekas baptisan, suar gitu saudara. Dalam hati saya, ini kumpulan pendeta gila. Saudara. Di situlah saya diinjilin, saya tidak bisa. Karena apa? Banyak orang Kristen di kampung saya yang jadi sandungan. Dan terus terang, banyak orang Kristen minta nomor buntut sama saya. Jadi susah saya bertobat. Orang Kristen aja kacau, apalagi saya. Dan waktu itu saya berpikir, saya lebih baik daripada orang yang beragama. Nah, akhirnya saya pulang. Setelah saya pulang, berapa hari kemudian, saya diajak kakak saya. Tony, ayo kita ke gereja lagi. Ada KKR-nya, pendeta Gilbert Lumaidong. Ceweknya sip. Saya ngomong, tidak mau. Kenapa? Bayangin, saya dikasih minyak dan air 1 ember sama pendeta-pendeta gila gitu. Kakak saya berkata, kamu kan sudah makan sate kambingku, kamu harus ikut. Gara-gara sate inilah saya ikut KKR-nya pendeta Gilbert Lumaidong. Waktu itu saya duduk di paling belakang. Tiba-tiba pendeta Gilbert berkhotbah. Orang Kristen tidak bisa disantet. Kalau di sini namanya voodoo. Tidak bisa diguna-gunai, tidak bisa dimantrai. Dari belakang saya berkata, ini pendeta gemuk nantang saya. Akhirnya saya baca mantra setan kober, kobaran api setan. Supaya apa? Pendeta gemuk yang berkhotbah itu tidur di mimbar, muntah darah, jemaatnya bubar. Saya baca mantra setan kober. Waktu saya baca mantra setan kober, tiba-tiba pendeta Gilbert berkata, haleluya, Tuhan memberkati. Gitu dah. Tiba-tiba mantra itu kembali ke saya. Itu terjadi 2 kali. Akhirnya saya penasaran. Tiba-tiba pendeta Gilbert berkata, siapa dukun-dukun yang memiliki magic-magic gitu, yang punya jimat-jimat, maju ke depan altar call.
Waktu itu saya sampai sekarang pun saya tidak tahu bahasa Inggris. Jadi saya itu ada di Amerika, di imigrasi, hanya modal satu, yes sama no. Dan yang ketiga, one way. Keempat, give way. Terusan gini, forgive gitu. Hanya berapa kata aja. Makanya dulu saya sempat ditahan 6 jam di imigrasi. Tapi waktu ditanya, what is this? Yes. What is your name? No. Imigrasi gini 6 jam. Waktu itu akhirnya ditolong Pak Cendi. Tiba-tiba dia ngomong gini. Tapi sekarang udah agak mendingan lah, tahu sedikit-sedikit. Terusan, last name I'm Evangelist. Last name Evangelist. Imigrasinya gini. Saya enggak tahu apa itu last name, Dara. Last name, oh, minister. Last name. Aduh. Karena waktu itu saya diberitahu Pak Cendi ngomong gini, nanti kalau di sana ngomong-ngomong aja minister, yes, no. Minister. Jadi saya ditanyanya minister. Aduh. Tapi itu mujizat, Nah, saudara. Nah, waktu itu pendeta Gilbert berkata, maju ke depan, Artakol. Dari belakang saya bingung. Karena saya tidak tahu bahasa Inggris. Saya kira pada waktu itu, saudara, Artakol itu tempat pertarungan ilmu, saudara. Jadi siapapun boleh maju, saudara. Nah, karena itu dari belakang saya maju ke depan, saudara. Kenapa? Tertantang, saudara. Saya maju ke depan. Waktu saya maju ke depan, tiba-tiba pendeta Gilbert langsung datangi saya. Tony, kaget saya. Pendeta ini sakti sekali. Bisa tahu nama saya ya? Kamu yang muridnya kecil, bisa tahu guru saya ya? Yang terkenal ilmu santetnya. Iya kan? Dalam hati saya, pendeta ini sakti mandraguna. Hebat. Nggak tahunya apa. Setelah saya bertobat, saya tanya Gilbertnya sambil ketawa ngomong apa. Saya juga diberitahu pendeta lain juga. Waktu itu saya kaget juga. Wah, sakti sekali bisa tahu Nah, waktu itu saudara, saya berkata sama Gilbert, kalau saya kalah, saya berguru sama kamu. Gilbert berkata, besok pagi kamu saya tunggu di sini. Oke. Saya berkata, iya, nanti saya akan datang kemari. Gilbert berkata, jam 8 pagi. Akhirnya saya pulang. Satu malam itu saya tidak bisa tidur. Hanya kata-kata satu, haleluya. Setelah itu, setelah malam berlalu, paginya saya datang. Pagi itu saya datang. Tiba-tiba pendeta-pendeta mengelilingi saya. Siki raba. Saya bingung apa yang diraba. Setelah saya bertobat, saya baru tahu itu namanya bahasa roh. Saya bingung ini, apa saya ini ada di kumpulan orang-orang bego gitu. Saya lihat gitu. Nah, tiba-tiba Gilbert berkata, haleluya. Langsung. Begitu Gilbert berkata, kamu sudah siap. Saya siap dari tadi. Oke, Gilbert gitu, mari. Langsung buat kayak lingkaran, berapa pastor, berapa pendeta, berapa pendeta buat lingkaran, dan saya ada di tengah. Dan Gilbert muka dengan muka, jarak 1 meter. Disitulah saya bertarung dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang, pertarungan jarak dekat.
Saya gunakan semua kekuatan magic saya. Anehnya, ada sesuatu kekuatan yang melindungi Gilbert, saudara. Pada waktu saya pukul gini, pukulan itu tidak bisa mengenai tubuhnya, saudara. Ada suatu kekuatan sehingga pukulan itu mengenai tubuh saya sendiri, saudara. Akhirnya saya muntah darah. Saya telan lagi, gengsi kalau ketahuan. Waktu itu, saudara, dari tubuh saya, karena saya disusuk tembaga kuningan, besi, hancur dari dalam, keluar dari tubuh saya serbuk tembaga kuning-kuning itu. Waktu itu saya berkata, stop, kayak luka dalam. Waktu itu saya berkata sama Gilbert, besok terusin lagi. Kenapa? Tidak apa-apa. Padahal saya luka dalam. Akhirnya saya pulang. 2 malam itu saya tidak bisa tidur. Pertama haleluya, kedua raba-raba, bahasa roh. Nah saudara, pada hari yang ketiga, jam 8 pagi, Gilbert sudah menunggu saya. Pendeta-pendeta mengelilingi. Saya ada di tengah. Dan pertarungan itu disaksikan banyak orang. Berapa pasang mata tuh melihat semua. Dan pada waktu saya tunjukkan kekuatan magic saya, ada berapa pendeta, dalam nama Yesus, setan keluar, lari sembunyi di belakang pintu. Tidak taunya dia takut juga. Ada berapa pendeta lari. Dan yang berani menghadapi saya, pendeta dan pengerja. Tinggal pendeta Gilbert Lumaindong, Stefanus Pinky, Deborah Dewi. Hanya berapa hamba Tuhan yang berani melawan saya. Nah waktu itu semua kekuatan magic, ilmu hitam dan ilmu putih saya keluarkan semua. Tetapi tidak ada satupun mantra, kata-kata magic itu yang bisa mengenai pendeta Gilbert. Akhirnya saya berkata sama Gilbert, tepat jam 12 siang, sekarang tinggal mantra terakhir. Kalau mantra ini kalah, kekuatan magic terakhir ini kalah, kamu jadi guru saya. Tapi kalau saya menang, kalian semua mati. Karena dalam sejarah ilmu terakhir itu belum pernah ada seorang pun yang sanggup menandingi. Dan ilmu terakhir itu membuat kakek saya tidak terkalahkan. Waktu itu saya berkata, kalau saya kalah, saya berguru sama situ. Pendeta Gilbert berkata, saya siap. Akhirnya saya mundur berapa langkah dulu. Saya baca mantra. Waktu saya baca mantra Pamengkang Jagat, tutup bumi sapitu dan guntur geni, api halilintar. Waktu saya baca mantra itu, dan apa yang terjadi? Waktu mantra itu diucapkan, ini kesaksian banyak orang yang mendengar dan melihat. Itu jarak radius 50 meter dari ruangan itu terdengar bunyi, desingan kayak angin itu, karena kekuatan mantra itu, mantra terakhir itu, Itu kesaksiannya Gilbert dan kesaksian banyak orang itu mendengar kekuatan mantra itu seperti kayak itu, desingan gitu. Saya baca mantra itu, terakhir itu. Saya baca mantra puncak ilmu hitam dan ilmu putih. Tiba-tiba saya siap untuk memukul ke Gilbert. Ke pendeta Gilbert, saya buka mata untuk menyiapkan pukulan. Dan kekuatan mantra itu, kekuatannya 50 km. Itu batu bisa hancur. Dan orang yang kena itu akan mati muntah darah dalam hancur. Dan sejarah ilmu itu belum pernah tertandingi. Waktu itu saya ngomong, siap. Gilbert ngomong, siap. Waktu saya baca mantra terakhir, tinggal memukul gini. Tiba-tiba dari tubuhnya pendeta Gilbert keluar cahaya terang. Dan pendeta-pendeta semua keluar cahaya terang.
termasuk pendeta lari, keluar cahaya terang juga, saudara. Pada waktu kelihatan cahaya terang itu, kelihatan seperti sinar, warnanya putih keperak-perakan, cahaya pelangi, saudara. Itu silau, saudara. Tetapi kekuatan mantra itu sudah ada di tangan saya, saudara. Pada waktu itu saya berhenti sejenak, saudara. Teringat pesan guru saya, ramalan kakek saya. Takdir kamulah yang akan menentukan pada waktu usia 18 tahun. Dan waktu hari itu tepat usia saya 18 tahun. Saya mundur berapa langkah. Akhirnya saya ambil keputusan. Kalau saya mati tidak malu. Kenapa? Udah nantang kalahan malu, saudara. Lebih baik tak coba aja, saudara. Saya pukul, saudara. Mengenai Gilbert jarak segini, saudara. Waktu mau mengenai dadanya Gilbert, ada suatu cahaya terang benderang membuat saya terpental ke belakang, saudara. Saya terpental belakang. Itu kan ada yang ngukur, saudara. Sampai diukur, saudara. Kira-kira sampai 10-12 meter. Saya terpental, bus gitu ya. Dan saya hilang ingatan, gila 1 tahun. Gini. Saya didoain pendeta-pendeta, bukannya tambah sembuh, tapi tambah gila. Akhirnya pendeta Gilbert berkata, serahin ke orang tuanya saja. Dan tepat 1 tahun usia 19 tahun. Tiba-tiba ada cahaya terang mendatangi. Saudara. Cahayanya itu terang benderang. Saudara. Dan terdengar, akulah Alfa, akulah Omega, yang awal dan yang akhir. Akulah Raja yang agung, yang adil dari timur. Perhatiin, Yesus lahir di Timur Tengah. Dan waktu itu kakek saya sebelum mati, dia menunjukkan arah timur, saudara. Dan waktu itu, saudara, dan orang Majus melihat bintangnya pun juga di timur, saudara. Dan tiba-tiba cahaya terang itu berubah menjadi Yesus Kristus, saudara. Wajahnya terang benderang melebihi cahaya matahari. Saya tidak bisa melihat wajahnya, saking terangnya gitu, saudara. Saya hanya bisa lihat jubahnya berkilauan. Dan dia bertanya, maukah kau percaya padaku? Waktu saya ada sesuatu kekuatan yang sangat menyengkram diri saya. Supaya saya berkata, aku percaya. Tiba-tiba ada sesuatu kekuatan dari dalam sini, yang membuat saya tiba-tiba langsung berkata, aku percaya. Begitu saya ngomong aku percaya, indera keenam saya musnah, saudara. Dan kekuatan supranatural saya lenyap saat itu juga, saudara. Dan tiba-tiba dia berkata, engkau akan menjadi seorang penginjil api. Dan nanti engkau akan menjadi seorang pengarang buku dan seorang pengarang lagu. Dan nanti pada waktunya tiba, ingatlah itu. Maukah engkau jadi hambaku? Aku tiba-tiba saya diam, tapi ada sesuatu kekuatan yang membuat saya berkata, gini aja, saudara, ya kita aja, tapi bingung. Saat itu juga saya langsung cahaya itu menghilang, saudara, dan saya sembuh sampai sekarang. Dan kejadian itu tahun 93. Setelah saya sembuh dari hilang ingatan, pendeta Gilbert berkata sama saya dikasih nama baptis Daud. Setelah itu pendeta Gilbert ngomong, kamu harus sekolah Alkitab. Kamu tidak boleh kesaksian dulu sampai aku tahu apakah kamu betul-betul bertobat. Jangan-jangan nanti kumat lagi. Akhirnya saya dikirim sekolah Alkitab. 3 tahun saya sekolah Alkitab, lulus ranking 4 karena muridnya tinggal 4 juga. Nah setelah itu, saudara, saya lulus sekolah Alkitab dan saya tidak melayani, saudara. Seperti khotbah, enggak. Saya hanya ngedarin kantong kolektor,
Saya kesaksian Pak Nehemia sampai jemaatnya waktu itu tempatnya pendeta tempat saya layani waktu itu saudara, jemaatnya tinggal saya sendiri saudara. Tapi saya tetap setia saudara. Dan apa yang membuat saya dipanggil Tuhan untuk melayani dan bagaimana awal saya membuat lagu saudara. Mari kita buka Alkitab kita dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal ke-14. Injil Yohanes pasal ke-14. Ayat 1 sampai dengan ke-7. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 7. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Saya mau tanya sama saudara. Yesus pergi untuk menjadikan rumah bagi kita. Dialah jalan kebenaran dan hidup. Dan tidak ada seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui Dia. Keselamatan hanya di dalam Dia. Di bawah kolong langit ini tidak ada keselamatan lain kecuali hanya satu nama, yaitu nama Yesus. Amin. Yang jadi pertanyaan, apa yang harus kita takutkan? Kalau kita sakit, Tuhan sembuhkan. Dan kalau kita tidak sembuh, mati masuk surga. Betul? Kalau tidak sembuh kan mati, betul? Dan kalau mati pasti masuk surga. Yang jadi pertanyaan, apa yang kita takutkan di dunia ini? Kalau Allah yang menjamin kita pasti masuk surga, adalah Allah yang maha kuasa dan menjamin pasti masuk. Bukan moga-moga. Kalau moga-moga bisa masuk, kadang tidak. Nah repotnya kalau tidaknya itu yang parah. Nah tapi yang jelas Tuhan tidak pernah berjanji kepada kita moga-moga masuk surga. Tidak. Kalau moga-moga belum tentu masuk surga. Tapi Allah berjanji pada kita, yaitu Yesus berjanji, engkau percaya padaku pasti masuk surga. Amin. Percaya kepada Tuhan Yesus berarti menyerahkan segenap hidup ini kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.